The Fed resmi menahan suku bunga. Apakah dampaknya bagi kita para investor retail dan bagaimana strategi yang baik berinvestasi di tengah suku bunga yang tidak menurun? Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sekian banyak investor, bukan saja hanya Indonesia tetapi juga di seluruh dunia ini tentunya berharap berita yang baik dari The Fed pada meeting kemarin. Dan tentunya kabar yang didapatkan adalah kabar yang kurang menyenangkan karena dipastikan The Fed tetap menahan suku bunga. Bahkan diprediksi untuk tahun ini The Fed hanya akan menurunkan suku bunga itu satu kali saja. Walaupun sempat di awal tahun diprediksi bahkan bisa mencapai 3 kali penurunan suku bunga di tahun 2024. Namun pada kenyataannya memasuki pertengahan tahun 2024 ini bahkan info kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga itu hanya sekali. Itu pun dengan probabilitasnya hanya di kisaran 64%. Jadi ada kemungkinan untuk tidak memangkas sama sekali. Bahkan jika kemungkinan ekonomi malah di luar prediksi yang ada, bisa jadi The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Apa sebenarnya dampak dari ditahannya suku bunga oleh The Fed ini terhadap kita para investor? Ya tentu dampaknya yang pertama ketika kita berbicara tentang dampak untuk IHSG, ya tentu ini juga akan memang masih akan sangat berpengaruh bagi IHSG. Namun itu biasanya hanya untuk jangka waktu yang pendek karena ya sesuai lah dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ketika terjadi kenaikan suku bunga atau ketika suku bunga justru tidak diturunkan, tetap saja pasar saham bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan tentunya ini akan bisa normal di waktu-waktu mendatang. Itu secara umum, namun secara khusus juga kita bisa lihat bahwa ada saham-saham tertentu yang sebenarnya tidak terlalu terdampak dari kenaikan atau ditahannya suku bunga yang ada, malah justru ada yang mengalami peningkatan. Nah, kalau berbicara tentang dampak ke sektor-sektor ya tentu kita tahu juga bahwa untuk sektor-sektor ada seperti sektor properti, tentunya dengan ditahannya suku bunga ini ya membuat para pengamat, investor-investor yang menanti-nantikan momentum saat dimana suku bunga diturunkan yang di awal tahun digembar-gemborkan bisa sampai 3 kali di tahun ini, ya tentu sudah mengamati sektor-sektor properti, bahkan mungkin ada yang sudah mulai mengakumulasi saham-saham di sektor properti yang secara valuasinya murah dan kinerjanya masih sangat bagus. Tentu bisa jadi akan berpikir, oh ternyata salah dalam hal ini. Padahal sebenarnya kan tidak juga, karena seiring waktu juga nanti dia akan pulih dengan sendirinya. Apakah sektor properti ini akan terus-terusan terpuruk? Ya tentunya tidak demikian, ya tinggal menunggu momentum saja saat dimana ketika kemudian momentum datang lagi untuk sektor properti dan pastilah harga sahamnya akan naik lagi. Kemudian sektor-sektor yang lain mungkin seperti sektor teknologi yang memang sangat-sangat juga terpengaruh dengan naik turunnya suku bunga, ya disitulah tentunya akan juga banyak mengalami koreksi. Biasanya koreksi-koreksi seperti itu juga untuk saham-saham yang memang secara kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, tentu di waktu-waktu yang cukup panjang juga tetap mereka akan tetap bertahan dan tinggal menunggu momentum untuk kembali rebound. Hingga kalau kita berbicara tentang dampak terhadap investor, ya tentu dampak dari naik turunnya suku bunga ini terhadap investor itu lebih kepada seperti apa atau pola investasi seperti apa yang diterapkan oleh investor tersebut. Jika dia berinvestasi untuk jangka waktu yang pendek, menggunakan momentum-momentum yang ada, ya tentu ketika dia memilih saham-saham yang sangat-sangat terdampak negatif dengan naiknya suku bunga atau ditahannya suku bunga, ya tentu dia akan mengalami kerugian karena secara time frame juga dia pendek. Namun ketika seorang investor berinvestasi, membeli saham yang fundamentalnya bagus, dengan valuasi yang murah, dengan kinerjanya yang cukup stabil, walaupun pertumbuhan labanya masih tertahan atau belum
mengalami pertumbuhan yang signifikan karena dipengaruhi dengan naik turunnya suku bunga, ya tentu karena time frame-nya panjang, dia masih sangat-sangat bisa untuk meraih keuntungan ketika saat momentum itu datang dan harga saham dari saham yang dia beli karena sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, di valuasi yang murah, ya besar kemungkinan saham tersebut akan rebound dan memberikan keuntungan yang maksimal. Jadi dampaknya ya kembali aja ke metode yang kita pakai, strategi investasi kita seperti apa, ya itu yang akan menentukan dampaknya seperti apa. Ya di tengah situasi sekarang ini kan sebenarnya baguslah kita belajar dari investor-investor legendaris seperti Warren Buffett, Bapak Lo Keng Hong, yang berinvestasi dengan tidak terlalu memusingkan yang namanya makroekonomi. Selama mereka menemukan perusahaan yang fundamentalnya bagus dengan track record cetak labanya itu cukup besar dan stabil, artinya ketika pun ada krisis-krisis yang cukup besar terjadi dan mereka masih bisa bertahan, dan ketika mendapati valuasinya sudah ada di valuasi yang murah bahkan terdiskon, ya mereka membeli saham-saham tersebut dan tidak terlalu sibuk dengan pergerakan makroekonomi, karena sejatinya untuk ekonomi kan ya ada fase-fasenya dia memang lagi downtrend, tetapi nanti juga akan ada fase-fasenya dia akan uptrend. Selalu ada siklusnya masing-masing untuk setiap sektor, selalu ada bagiannya masing-masing untuk setiap lini bisnis, sehingga lini bisnis seperti apapun yang kita pilih untuk kita membeli saham, selama yang kita pilih adalah perusahaan yang bagus, perusahaan yang tahan terhadap krisis karena punya balance sheet yang cukup bagus, ditunjang juga dengan kesehatan finansialnya cukup mumpuni sehingga dia tidak akan mudah terpengaruh dengan hutang piutang yang ada, ya ini akan menjadi pengaman bagi para investor yang berinvestasi di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Ya, jadi alih-alih kita terlalu sibuk dengan segala keputusan yang akan diputuskan oleh The Fed yang memang secara global berpengaruh, ya sebaiknya kita fokuskan saja bagaimana kita menemukan saham-saham yang bagus. Apalagi sekarang ini banyak saham yang terdiskon, ya tentu harus kembali lagi disesuaikan dengan strategi yang di dalamnya yang terutama adalah menggunakan strategi jangka panjang. Banyak investor yang masuk di pasar saham bertujuan untuk investasi jangka panjang, tapi sangat disayangkan justru begitu mudahnya dipengaruhi dengan makroekonomi. Sekali lagi, makroekonomi ini memang berpengaruh di pasar saham, tetapi itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, selama perusahaan yang Anda beli itu adalah perusahaan yang bagus, dia pasti akan bisa menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi. Seperti contoh ketika meningkatnya suku bunga ini, ya tentu akan membuat seperti sektor perbankan juga mengalami kesulitan, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Untuk jangka waktu yang panjang tetap juga akan kembali terjadi normalisasi, dan selama perusahaan yang Anda beli itu bagus, pasti dia akan terus cetak laba dan itu juga akan membawa keuntungan bagi para investor. Nah, kalau berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang dan kita begitu mudah terpengaruh dengan makroekonomi yang ada, yang seperti kemarin kita tidak pernah berpikir akan naiknya suku bunga di Indonesia, ya tentu dengan tiba-tiba ketika suku bunga naik, kalau kita hanya bergantung pada pergerakan makroekonomi, pada keputusan-keputusan bank-bank sentral baik di Amerika maupun di Indonesia, ya tentu kita akan banyak melakukan perubahan-perubahan strategi yang di dalamnya ya tidak menutup kemungkinan maka kita akan lebih sering cut loss. Perkembangan makroekonomi baik secara global maupun di Indonesia sendiri juga sangat-sangat mempengaruhi begitu banyak lembaga-lembaga yang terkait untuk melakukan atau memberikan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Dan ada begitu banyak investor-investor yang begitu mudah terpengaruh dengan rekomendasi-rekomendasi. Ketika kemudian ada salah satu lembaga yang memberikan rekomendasi untuk saham A, dikatakan lagi mahal, padahal sebenarnya sudah ada di harga murah. Untuk sektor ini lagi tidak bagus, padahal sebenarnya berpeluang untuk rebound. Dan banyak investor yang mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, sehingga mereka sendiri kebingungan dengan pola investasi yang mereka jalankan. Padahal rekomendasi-rekomendasi yang berdasarkan pada perubahan makroekonomi baik di
Indonesia maupun global, biasanya itu berlangsung bisa saja terjadi perubahan hanya dalam sekejap. Minggu kemarin mereka sarankan untuk jual atau mereka rekomendasikan bahwa itu kurang bagus, minggu depan bisa jadi itu jadi bagus. Nah, kalau setiap minggu kita merubah strategi investasi kita, ya tentu kemungkinan besar seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett bahwa akan jauh lebih banyak kehilangan uang ketika kita aktif dalam jual beli saham dibanding dengan ketika kita membeli dan kemudian kita menunggu saham tersebut naik dan kita mendapat keuntungan di dalamnya. Dengan begitu banyaknya berita-berita yang bertebaran, yang membuat kita seringkali justru bingung dengan keadaan yang ada, pakai sajalah strategi investasi dari para investor legendaris yang memang sudah terbukti puluhan tahun dan mereka berhasil. Ya pakai saja strategi investasi mereka, yaitu ketika situasi pasar saham lagi tidak bagus, ya kita berusaha untuk memilih saham-saham yang sudah terdiskon tapi saham-saham yang punya kualitas bagus. Dan kemudian kita menggunakan jurus paling ampuh dalam investasi, yaitu nunggu. Pastilah elemen terbesarnya adalah kesabaran, dan istilah dari Warren Buffett bahwa pasar saham itu adalah sarana memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Untuk bisa membuat quote seperti itu bahwa pasar saham adalah sarana untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar, ya itu tentu sudah melewati proses yang sangat panjang dengan pengalaman investasi yang mungkin juga mereka pernah ada di posisi sabar dan pernah ada juga di posisi tidak sabar, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu. Nah, lebih baik kan kita belajar saja dari itu daripada nanti itu terjadi dulu di dalam perjalanan investasi kita, baru kita mau belajar kan terlambat, ya, atau sudah mengalami kerugian terlebih dahulu. Kenapa tidak kita belajar dari mereka yang sudah melewati begitu banyak macam perubahan, naik turunnya harga saham, bahkan perubahan gejolak-gejolak ekonomi yang ada di global, dan mereka masih tetap mencetak profit. Ya sebaiknya kita belajarlah dari mereka. Oke, jadi kesimpulannya, dengan The Fed menahan suku bunga dan ada kemungkinan untuk tahun 2024 ini hanya akan terjadi penurunan sekali, itu pun kemungkinan. Bisa juga kemungkinannya berbalik, yaitu tidak terjadi penurunan, bahkan bisa jadi ada kenaikan kembali suku bunga. Maka kalau berbicara dampak, ya tentu ada dampak baik untuk IHSG, sektor-sektor yang ada, juga untuk investor-investor yang strategi investasinya tidak sesuai dengan kebijakan yang diputuskan saat ini, ya tentu ada dampaknya. Tapi untuk investor yang memang fokus pada fundamental suatu saham, menemukan perusahaan yang bagus dengan tata kelola yang bagus, dengan valuasi yang murah, ya tentu mereka akan tenang-tenang saja sambil menunggu waktu yang tepat. Nah, itu yang penting ya. Soal dampak, ya kembali lagi tinggal menyesuaikan dengan strategi yang kita gunakan. Kita menggunakan strategi yang mudah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ada di ekonomi, ya tentu kita akan semakin banyak berhadapan dengan risiko-risiko yang ada. Tetapi semakin minim kita mengambil keputusan investasi saham dipengaruhi dari makroekonomi, ya tentu kemungkinan kita meraih profit yang maksimal itu akan semakin besar. Namun tentu itu akan terjadi jika dibarengi dengan time frame yang cukup panjang. Oke, jika mungkin Anda punya saran, tanggapan, kritikan untuk topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, bahkan yang berlangganan juga, yang memberikan super thanks untuk channel ini. Terima kasih dan tetap semangat dalam investasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.